Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Andi Fadila Fajriyah, Nur Fitrianingsi Subandi, dan Nuraini Lydia Putri, dan saya sendiri yaitu Faisal Jabal Nur. Di sini kelompok kami akan membahas tentang diskusi pro dan kontra ilmu tasawuf dalam kajian keislaman. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan ini dipersilahkan. Baik, langsung saja. Kelompok kami mempunyai 4 pokok bahasan utama. Yang pertama, kelompok kami akan membahas bagaimana pandangan pro dalam ilmu tasawuf. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana pandangan kontra dalam ilmu tasawuf. Lalu yang ketiga, kami membahas tokoh-tokoh pro dan kontra serta argumennya dalam kajian ilmu tasawuf. Dan yang terakhir, kami akan membahas kesimpulan. Baik, dalam slide ketiga kami menampilkan sebuah bagan. Di situ kami sudah menuliskan alur dari pembuatan makalah kami. Yang pertama itu kami tulis ilmu tasawuf. Kenapa kami tulis ilmu tasawuf? Karena ilmu tasawuf itu sumber dari segala perdebatan yang ada. Jadi perdebatan ada karena munculnya ilmu tasawuf. Setelah ilmu tasawuf kami menuliskan perdebatan di sini seperti salah satu contohnya perdebatan antara para tokoh yang menganggap tasawuf itu bersumber dari agama Islam saja, dan ada yang mengatakan tasawuf itu bersumber dari agama-agama lain atau sumber eksternalnya. Dan kelompok kami membahas perdebatan para tokoh dalam kajian keislaman saja. Lalu dari perdebatan tersebut melahirkan 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, pandangan pro dalam ilmu tasawuf, yang kami bahas bagaimana peran tasawuf dalam perkembangan Islam. Lalu ada pandangan kontra dalam ilmu tasawuf yang kami bahas bagaimana adanya anggapan bahwa tasawuf merusak akidah Islamiyah. Lalu yang terakhir kami bahas tokoh-tokoh serta argumentasi dari tasawuf itu sendiri, baik yang pro maupun yang kontra. Langsung saja kami lanjutkan ke slide keempat. Pada slide keempat kami membahas pandangan pro dalam ilmu tasawuf. Di dalam mengembangkan agama Islam, ilmu tasawuf ini besar sekali pengaruhnya, sampai agama ini dianut oleh segala bangsa. Penyiaran agama yang tidak bisa dicapai dengan pedang, semua itu dapat dicapai dengan mudah melalui jalan tasawuf. Pengembangan agama Islam ke Afrika dan ke pelosok Asia, bahkan ke negara-negara lainnya, semuanya itu dibawa oleh mubalik Islam dan dari kaum tasawuf. Mereka hidup sehari-hari dalam keadaan yang sangat sederhana. Kata-kata mereka mudah dipahami oleh masyarakat, dan di samping itu mereka terlihat sangat tekun dalam beribadah. Semuanya itu lebih menarik dari ribuan kata-kata yang hanya teori-teori saja. Tak hanya itu, terdapat kontradiksi baik di kalangan Islam Sunni maupun Islam Syi'i mengenai kedudukan tasawuf. Kajian terhadap tasawuf menurut penulis menjadi sangat menarik. Ada tarik ulur antara mereka yang menerima dan setuju dengan mereka yang menolak. Al-Ghazali sebagai salah seorang tokoh tasawuf diterima di kalangan Islam Sunni. Karya-karyanya banyak dikaji dan menjadi rujukan. Sedangkan dalam tradisi Islam Syi'i, selama masa yang panjang, fuqaha Syiah dengan lantang menentang adanya tasawuf. Asumsinya ia merupakan pelanggaran terhadap hak progresif para imam mengenai kesatuan dengan Allah dan rahasia-rahasia ketuhanan. Menurut mereka, hal tersebut hanyalah hak bagi para imam saja. Namun di sisi lain, Ibnu Arabi dengan widatul wujudnya ternyata mampu menyajikan keserasian antara Syiah dan tasawuf. Hal demikian juga berlaku bagi Jalaluddin Al-Rumi. Kaum Syiah telah lama mengagumi Matsaninya Rumi. Mereka menganggap Matsani tersebut sebagai salah satu karya sastra terbesar. Perbedaan masa, tempat, dan kelompok memunculkan adanya perbedaan tanggapan. Islam modern pada dasarnya mengajak untuk adanya pembaharuan, bukan hidup dengan gaya sufi. Yang lebih ekstrim, Muhammad Abduh menuduh bahwa kelompok sufi telah membuat Islam menjadi banci. Mereka berusaha memerangi tarikat. Peringatan untuk memberitahukan bahaya sufisme sering dikumandangkan, karena dalam perjalanannya banyak tarikat yang secara paksa menjadikan nilai-nilai kerohanian dirasuki oleh kegiatan-kegiatan yang menjerumuskan, menyesatkan. Mereka pada umumnya menganggap bahwa itulah jalan kesufian sebenarnya. Sebagian umat Islam Pakistan, India, dan Iran ternyata masih setuju dengan konsep sufisme. Namun berbeda halnya dengan Turki yang secara resmi melarang tarikat sufi sejak tahun 1924. Demikian juga Aljazair.
Pergumulan yang disemai oleh sejarah tasawuf tak lagi ditafsirkan sebagai ketakutan akan terjadinya perkeliruan antara cinta kepada Tuhan dengan cinta kepada nafsu badani. Dan kini tasawuf hanyalah sebuah jendela terbuka yang berada di hadapan jiwa-jiwa yang pasrah kepada Tuhan. Baik, dalam slide kelima ini, perkembangan sufisme semakin hari semakin merajalela, menyebar ke segala penjuru dunia. Kekalahan umat Islam Daulah Abbasiyah oleh tentara Mongol dengan pimpinannya Hulagu Khan menjadi titik tolak bagi mereka. Gerakan mereka dilakukan secara masif. Arabia, sebagian Afrika, dan bahkan Asia menjadi sentral perkembangan dan perkumpulan. Dalam banyak kasus, kehidupan rohani kelompok sufi berporos pada penghormatan dan ketaatan pada syekh, guru pembesar. Makam-makam kuno dipuja. Mereka terkadang keluar dari jalur Islam, juga bertentangan. Ajaran dan prinsip moral mereka banyak berasal dari sumber yang berbeda di luar Islam, yaitu Kristen, India, Iran, menjadi pemasok dalam dunia tasawuf pada masa perkembangannya. Salah satu contohnya adalah yoga, sebuah rutinitas ataupun tradisi yang dikenal oleh masyarakat India. Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang zahid, sangat terpengaruh oleh tradisi India tersebut. Selain itu, pada abad ke-6 Hijriah, Suhrawardi berupaya mengungkapkan kenikmatan rahasianya dengan lambang dan dongeng khusus yang ia ambil dari dunia Persia kuno. Abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, tak ada yang mampu mengatasi guru besar kaum sufi bumi Andalusia, Ibnu Arabi, dengan konsep wihdatul wujudnya. Ia mengembangkan irfannya seputar rahasia-rahasia yang sifatnya menyeluruh. Rutinitas lain bagi kelompok sufi adalah mengunjungi zawiyah, atau sebutan untuk pusat-pusat halakah atau perkumpulan kelompok sufi oleh masyarakat Afrika Utara. Sementara di negeri-negeri timur, setelah mengamati dan mengerti ajaran serta kegiatan-kegiatan kelompok sufi, fuqaha dan ulama kemudian mengambil sikap hati-hati, waspada, dan ada pula yang ekstrem. Seperti yang kita ketahui, banyak kaum sufi yang kemudian diadili dan tak jarang berlanjut hukuman mati. Hal tersebut lantaran pengungkapan pengalaman spiritual pribadi seorang sufi kepada khalayak ramai yang dianggap aneh, mustahil, bertentangan, dan sesat. Misalnya, pada tahun 309 Hijri atas instruksi penguasa saat itu. Demikian juga kaum Wahabi yang menganggap tasawuf sebagai penyimpangan dari iman dan Islam yang murni. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh kontra dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, Syekh Abdul Rahim Al-Wakil berpendapat bahwasanya tasawuf itu hina. Setan telah membuatnya untuk memerangi Allah dan Rasulullah serta menipu para hambanya. Tasawuf adalah topeng kaum Majusi agar terlihat seperti orang yang taat kepada Tuhannya, bahkan juga topeng semua musuh Islam. Syekh Ihsan Ilahi Zabir, salah seorang saudara beliau, lahir di sebuah kota tua di Pakistan, di sebelah utara kota provinsi Punjab. Kota ini terkenal dengan kelahiran tokoh-tokoh dan ulama dan lingkungan yang sangat subur dengan ulama, tentu sangat kondusif bagi perkembangan seorang anak. Demikian juga keberadaan Syekh Ihsan Ilahi Zahir di sana. Jika kita memperhatikan dengan teliti tentang tasawuf dan pendapat para sufi, maka kita akan melihat dengan jelas perbedaannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita juga tidak melihat adanya bibit-bibit tasawuf di dalam perjalanan hidup Nabi dan para sahabat. Mereka itu manusia pilihan Allah, namun kita dapat melihat bahwa tasawuf diambil dari kependetaan Nasrani, Brahmana, Hindu, ibadah Yahudi, dan suhud agama Buddha. Syekh Al-Fauzan, pendapatnya jelaslah bahwa tasawuf adalah ajaran dari luar yang menyusup ke dalam Islam. Hal itu tampak dari kebiasaan-kebiasaan yang dinisbahkan kepadanya. Tasawuf adalah ajaran yang asing di dalam Islam dan jauh dari Allah. Selanjutnya, Syekh Sabir Taim, jelaslah bahwa tasawuf terpengaruh oleh kehidupan para pendeta Nasrani. Mereka suka memakai pakaian dari bulu domba dan berdiam di biara. Tokoh selanjutnya ialah Ibnu Ajibah. Beliau mengklaim bahwa peletak tasawuf adalah Rasulullah sendiri. Menurut Ibnu Ajibah, pendapatnya yaitu
Beliau mendapatkannya dari Allah melalui wahyu dan ilham. Kemudian Ibnu Ajibah berbicara panjang lebar tentang hal ini dengan sekian banyak bumbu keanehan dan kedustaan, yaitu Jibril pertama kali turun kepada Rasulullah dengan membawa ilmu syariat. Ketika ilmu telah mantap, turunlah ia untuk kedua kalinya dengan membawa ilmu hakikat. Beliau pun mengajarkan ilmu hakikat ini kepada orang-orang khusus saja. Dan yang pertama kali menyampaikannya adalah Ali bin Abi Thalib, dan Hasan al-Basri menimba darinya. Perkataan Ibnu Ajibah dibantah oleh Syekh Muhammad Ahmad bin Ali al-Jami berkata, perkataan Ibnu Ajibah ini merupakan tuduhan keji lagi lancang terhadap Rasulullah. Dengan kedustaan, ia menuduh bahwa beliau menyembunyikan kebenaran, dan tidaklah seorang menuduh Nabi dengan tuduhan tersebut, kecuali seorang zindiq yang keluar dari Islam dan berusaha untuk memalingkan manusia dalam Islam jika ia mampu, karena Allah telah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kebenaran. Adapun tokoh-tokoh pro dan kontra dalam ilmu tasawuf, yang pertama yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tokoh besar yang juga khalifah keempat dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai dengan 661 Masehi. Dikenal sebagai seorang yang gagah, berani, serta memiliki kehidupan kerohanian yang subur. Pekerjaan, dedikasi, serta cita-cita yang besar menyebabkan beliau tidak memperdulikan lagi bahwa pakaian yang dikenakan telah robek karena mumuk. Kalau pakaiannya robek, dijahitnya sendiri. Pernah ada orang yang bertanya, mengapa sampai begini ya Amir al-Mu'minin? Beliau menjawab, untuk mengusyukkan hati dan untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman. Bila di samping sebagai khalifah, beliau juga dijadikan sebagai imam atau pemimpin spiritual bagi umat, dan kewafatannya mengakhiri masa-masa Al-Rasyidun, pemimpin yang berdasarkan atau mendapatkan petunjuk lurus. Dalam tasawuf tarikot, nama Ali menjadi otoritas di bawah Nabi SAW dari hampir semua silsilah tarekat. Selain itu, kehidupannya yang bersahaja berbasis pada sikap wira'i dan qanaah membuat beliau sangat dicintai oleh orang-orang sufi. Dia juga terkenal dengan kezuhudannya, pengasih, serta suka bekerja keras dalam mewujudkan cita-citanya. Demikian pula halnya dengan keluarga serta anak-anaknya, tumbuh menjadi tokoh-tokoh sufi awal yang terkemuka. Dan yang kedua yaitu Abu Yazid al-Bustami, lahir sekitar tahun 200 Hijriah atau 814 Masehi di Bustam, bagian timur Laut Persia, dengan nama lengkap Abu Yazid bin Isa Syurusan al-Bustami. Ia meninggal dan dimakamkan pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi di tempat yang sama. Mengenai penulisan namanya, terdapat berbagai variasi seperti Bayazid, Al-Bustami, Al-Bistami, Al-Bastomi. Kuburannya berdampingan dengan sufi terkenal lainnya yakni Al-Hujuwiri, Nashiri Kusrau, dan Yakuti. Pada tahun 1313 didirikan Kubah megah oleh seorang Sultan Mughal, Muhammad Hubandana, atas nasihat gurunya, Syekh Syafir al-Din, salah seorang keturunan Al-Bustami. Ia terkenal dengan kezuhudannya yang asketis, dengan meletakkan zuhud menjadi terhadap dunia, zuhud terhadap akhirat, dan zuhud kepada selain Allah, sehingga menimbulkan ingatan yang manunggal, yakni tidak mengingat apa-apa selain Allah. Disinilah kemudian paham sufinya banyak ditentang para ulama faqih, sebab dari asketismenya itu kemudian Abu Yazid dipandang sebagai pembawa paham al-fana dan al-baqa, sekaligus mencetus paham al-ittihad. Arbery menyebutkan sebagai sufi yang mabuk kepayang pertama kali. Abu Yazid baru terkenal melalui Al-Athar yang hanya menuliskan tentang ajaran serta latar belakang hidupnya. Kepribadian serta paham dan ajarannya sangat mengesankan sekaligus membingungkan bagi orang sezaman dan sesudahnya, sehingga Al-Junaid memandang bahwa dia belum sampai pada ujung pencariannya. Nicholson berpendapat bahwa paham al-fananya mungkin dipengaruhi paham Hindu dari gurunya, yaitu Abu Ali al-Sindi.
Dan yang ketiga yaitu Abu Mansur Al-Hallaj. Nama lengkap tokoh sufi legendaris ini adalah Abu Al-Muqhits Al-Husain bin Muhammad Al-Baithawi. Tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Al-Hallaj. Ada berbagai pendapat. Al-Salma menyatakan bahwa gelar Al-Hallaj diperoleh ketika Al-Mansur berada di Wasit menjumpai seorang penenun. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di Tur, salah satu desa sebelah timur laut Baitha, Persia, di mana si Bawai pernah dilahirkan. Kakeknya Muhammad adalah seorang Majusi sebelum masuk Islam. Namun riwayat ini kurang begitu kuat. Adapun yang banyak diperangi oleh ahli sejarah sufi adalah yang menyatakan bahwa ia keturunan Abu Ayyub, sahabat Rasulullah. Sejak usia dini, ia sudah bergaul dengan tokoh-tokoh sufi. Dalam usia 16 tahun sudah berguru kepada Sa'd bin Abdullah Al-Tustari. Setelah 2 tahun belajar dengan latihan-latihan berat, ia pergi ke Basrah dan selanjutnya ke Baghdad. Pada tahun 873 hingga 879, ia hidup dalam penetapan bersama-sama dengan guru Al-Suri, Amr al-Makki dan Junaid al-Baghdadi. Dari sekian banyak ulama yang dia pernah belajar itu kemudian membuatnya merumuskan ajaran sendiri, sehingga pada usia 53 tahun telah menjadi orator yang banyak dibicarakan oleh ulama karena paham tasawufnya yang berbeda dengan yang lain. Karena pahamnya itu, ulama Zahiri Abu Dawud Al-Isfahani mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa paham Al-Hallaj sesat. Fatwa itu berpengaruh luas sehingga membuatnya terpenjara. Namun kemudian dia dapat melarikan diri dengan pertolongan seorang sipir yang tertarik dengan kepribadiannya. Kemudian ia melarikan diri ke Sus, kawasan Ahwas, dan bersembunyi selama 4 tahun. Pada tahun 301 Hijriah atau 903 Masehi, dia kembali ditangkap dan dipenjara selama 8 tahun, namun tetap tidak menggoyahkan pendiriannya. Pada tahun 921 Masehi diadakan persidangan ulama di bawah kerajaan Bani Abbas. Masa pemerintahan Al-Muqtadir Billah tanggal 18 Zulkaidah 309 Hijriah, jatuhlah hukum kepadanya. Dia dihukum mati dengan terlebih dahulu dicambuk, disalib, kemudian dipotong kedua tangan dan kakinya, dipenggal lehernya, lalu potongan-potongan tubuh itu dibiarkan beberapa hari dan baru kemudian dihanyutkan ke sungai Dajlah. Ibnu Surraj memberikan informasi bahwa Al-Hallaj adalah tipe sempurna ulama Islam. Ia hafal Al-Quran dan syarat dengan pemahamannya, menguasai ilmu fikih dan hadis, serta memiliki kemampuan tinggi dan sempurna dalam tasawuf. Pribadinya pun dihiasi hampir dengan semua kesalehan, sehingga kepribadiannya ini mampu melahirkan karya-karya gemilang mengenai tasawuf. Selanjutnya untuk kesimpulannya sendiri, yaitu perbedaan masa, tempat, dan kelompok memunculkan adanya perbedaan tanggapan terkait ilmu tasawuf. Tak hanya itu, berbagai pandangan turut mewarnai diskusi pro dan kontra, hingga akhirnya muncul banyak tokoh-tokoh baik dari sisi pro maupun kontra mengemukakan argumennya terkait ilmu tasawuf. Pada akhirnya, menurut penulis, proses mendekatkan diri kepada Tuhan serta mencintainya tidak harus dilakukan dengan jalan seperti kelompok sufi. Allah berfirman yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Quran Surat Kaf ayat 16. Kita perlu mendekatkan diri kepadanya, tapi kita juga harus ingat, tugas kita sebagai manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Penyadaran diri bahwa kita hanyalah makhluk
yang selamanya tak akan mampu menggapai esensi sang Khalik. Penyeimbangan antara urusan duniawi dan ukhrawi harus tetap dilakukan, jangan sampai diselewengkan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.